Zahwan Bera Putri, NIM saya 2024-021058. Sebelum teman saya menjawab pertanyaan nomor 10, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurva permintaan agregat sama kurva penawaran agregat. Kurva permintaan agregat yaitu sebuah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah inginkan pada tingkat harga tertentu. Dan kurva penawaran agregat yaitu sebuah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang perusahaan pilih untuk produksi dan dijual pada tingkat harga tertentu. Yang mempengaruhi tingkat harga berubah di kurva permintaan agregat yaitu yang pertama efek kekayaan, yang kedua efek suku bunga, yang ketiga itu efek nilai tukar. Dan jika kurva permintaan agregat bergeser itu disebabkan oleh yang pertama itu konsumsi, yang kedua itu investasi, yang ketiga belanja pemerintah, dan yang keempat itu ekspor bersih. Dan selanjutnya, kurva penawaran agregat jangka panjang jika bergeser disebabkan oleh yang pertama itu perubahan tenaga kerja, yang kedua itu akibat perubahan modal, yang ketiga itu perubahan sumber daya alam, dan yang keempat itu perubahan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Saya Wiltasar Daniel Christopher Silaban akan membahas jawaban bagian A. Berikut gambar kurva permintaan dan penawaran agregatnya. Kita lihat permintaan bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2 yang artinya menguat. Hal ini terjadi karena gelombang optimisme mempengaruhi rencana pengeluaran perusahaan untuk modal yang baru. Lalu kita lihat juga di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek awal AS1 terjadi kenaikan keseimbangan dari titik A ke titik B, dari Y1 ke Y2, dan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Artinya, dari optimisme, perusahaan-perusahaan merespon terjadinya kenaikan penjualan, pendapatan, dan produksi, serta membutuhkan penambahan tenaga kerja. Lalu kita lihat juga harga naik dari P1 ke P2. Harga ini berarti di atas tingkat harga yang diekspektasi pada P1 sebelum kenaikan mendadak dalam permintaan agregat. Lalu kita lihat juga titik C. Titik C ini keluaran kembali ke tingkat alaminya. Meskipun gelombang optimisme telah menaikkan permintaan agregat jangka panjang, tingkat harga telah naik ke P3 untuk mengimbangi pergeseran kurva penawaran agregat dan tingkat harga baru yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dampak jangka panjang dari pergeseran permintaan agregat adalah perubahan nominal, tetapi bukan perubahan real. Tingkat harga menjadi lebih tinggi, tetapi hasil produksi tetap sama. Perkenalkan, nama saya Jasdi Sapitri, NIM saya 2024-021075. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 bagian B. Berikut soalnya yaitu, sekarang gunakan diagram dari bagian A untuk menunjukkan keseimbangan ekonomi jangka panjang yang baru. Untuk sekarang, anggaplah tidak ada perubahan pada kurva penawaran agregat jangka panjang. Jelaskan dalam kata-kata mengapa kuantitas agregat hasil produksi yang diminta berubah dari antara jangka pendek dengan jangka panjang. Lalu jawaban dari kelompok kami yaitu, seiring waktu sebagai kesalahan persepsi dari tingkat harga menurun, upah menyesuaikan atau harga menyesuaikan. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser dari AS1 ke AS2 dan ekonomi sampai ke keseimbangan di titik C dengan tingkat harga P3 dan tingkat volume output Y1. Kuantitas output yang diminta menurun sebagai tingkat harga yang naik. Perkenalkan, nama saya Firlita Melian, saya 2024-021059. Di sini saya akan menjawab bagian soal nomor 10, bagian C. Bagaimanakah ledakan investasi sekiranya mempengaruhi kurva penawaran agregat jangka panjang? Jelaskan. Peningkatan investasi dalam masyarakat akan memicu kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan karena output dalam perekonomian secara keseluruhan akan meningkat. Peningkatan investasi menandakan bahwa produktivitas dan output perekonomian akan meningkat sehingga penawaran agregat akan meningkat
dalam jangka panjang. Sekian presentasi jawaban dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami manusia bukan nabi boy. Oke teman-teman,